Maka musuh daripada pendakwah sebenarnya adalah sebuah keadaan yang membuat manusia tuh nggak bisa diedukasi. Atau dia dialihkan daripada edukasi dengan entertainment. Dengan sesuatu yang nggak bermanfaat, tontonan-tontonan yang tidak mencerdaskan. Ini sebenarnya musuh daripada kita sebenarnya. Nah, artinya kalau proses dakwah ini bisa masuk kepada umat, insya Allah besok-besok yang cuma mohon maaf ya, yang cuma mengandalkan lucu, yang cuma mengandalkan bisa joget, itu nggak laku. Jadi artinya kalau membentuk organisasi, pertama organisasinya organisasinya masih ada, belum bubar. Dan kalau dikatakan saya membentuk organisasi, kayaknya saya bukan tipe orang pembentuk organisasi deh. Artinya yang perlu dikhawatirkan tuh bukan toleransi antar umat beragama, tapi toleransi intra umat beragama sebenarnya. Indonesia itu cuma 6% saja S1, S2, S3. Oke. Jadi orang-orang kayak Prof. Refli ini jarang sekali. Orang S1 itu aja itu 5%-an loh Prof. Jadi S2 dan S3 itu mungkin sekedar 1% something. Artinya orang S3 itu lebih lagi jarang lagi dibandingkan yang lain. Doktor, apalagi profesor. Artinya orang-orang kayak saya udah jarang apalagi profesor. Nah, profesor bisa bayangin. Makanya ada orang-orang bilang demokrasi itu nggak cocok pada satu masyarakat yang belum mature. Kenapa dia belum mature? Karena ketika dia milih bukan berdasarkan ilmu, tapi dia milih berdasarkan sesuatu yang lain. Contoh misalnya ya, anggaplah gini Prof. Kita lagi mau untuk memilih imam untuk sholat. Ya kan ya. Nah kalau misalnya profesor misalnya ada memilih imam untuk sholat. Antara orang tua yang dia baru masuk Islam. Dengan kemudian Felix Yao dengan Ustadz Adi Hidayat. Kira-kira profesor milih yang mana? Satu lagi. Sorry. Tadi jadi kita mau milih imam sholat nih. Ada orang tua baru mualaf nih. Baru kemarin lah mualaf. Orang tua nih. Felix Yao. Adi Hidayat. Satu lagi satu lagi misalnya Paman Gembul misalnya kayak di Bobo gitu ya. Nah, profesor milih yang mana? Saya mau jawab nakal. Itu kayak teka-teki sulitnya calontong. Makanya saya pilih orang tua yang baru masuk Islam. Ya pasti Adi Hidayat lah. Adi Hidayat. Karena profesor punya ilmu. Tapi iya. ketika nanti ada kita nanya sama orang-orang yang baru masuk Islam juga, dia akan bilang saya akan pilih yang terakhir, yang Paman Gembul. Lah kenapa? Kan lucu. Kan gitu. Kan gemoy. Atau dibilang saya pilih yang baru masuk Islam, beda-beda tipis sama karena kami. sama saya beda-beda tipis. Nah ini bedanya pilihan orang-orang yang berilmu sama tidak berilmu. Yang celakanya Prof, setelah kemudian kita lagi ngomong, ini kita lagi pemilihan imam sholat. Setelah kemudian dipilih imam sholat berdasarkan kemudian segala macam, ternyata aktivitasnya bukan sholat. Aktivitasnya ternyata adalah diskotik. Nah itu kan problematik juga. Maka saya bilang ada dua ketika kita bicara tentang politik dan Islam, ada dua yang harus ada. Pertama adalah pemimpin yang amanah, yang kedua adalah sistem kepemimpinan yang amanah. Jadi kita nih lagi milih pemimpin amanah nih, tapi untuk jalanin apa? Kalau misalnya kita sudah susah-susah pilih pemimpin yang amanah, tiba-tiba terus kemudian dia disuruh ke diskotik, maka kualifikasi dia nggak akan berguna. Maka saya bilang pada beberapa orang kemarin ada yang nanya kan, Ustadz, ada yang nanya 1, 2 atau 3. Saya bilang 1, 2 atau 3 itu kita cuma memilih imam sholat loh. Tapi kita mikir nggak sih ketika mereka sudah terpilih mereka mau melaksanakan apa sih? Nah kan profesor kan pakar hukum tata negara. Nah berarti kan ini kan tata negaranya ini sekarang problematik. Semuanya bisa semuanya bisa diubah loh Prof. Jadi
kita tuh bergerak di sistem seperti apa? Yang sistem ini bisa berubah kapanpun dan oleh siapapun dan seperti apapun. Ini random. Nah makanya saya bilang masalahnya bukan hanya pada proses kepemimpinan sih sebenarnya, tapi pada proses sistemnya juga. Nah makanya saya tuh bilang gini, berarti solusinya apa? Solusinya adalah masyarakat ini menjadi cerdas. Minimal walaupun tidak harus S1, S2 dan S3, mereka harus dicerdaskan, mereka harus diedukasi. Maka musuh daripada pendakwah sebenarnya adalah sebuah keadaan yang membuat manusia tuh nggak bisa diedukasi. Atau dia dialihkan daripada edukasi dengan entertainment. Dengan sesuatu yang nggak bermanfaat, tontonan-tontonan yang tidak mencerdaskan. Ini sebenarnya musuh daripada kita sebenarnya. Nah artinya kalau proses dakwah ini bisa masuk kepada umat, insya Allah besok-besok yang cuma mohon maaf ya, yang cuma mengandalkan lucu, yang cuma mengandalkan bisa joget, itu nggak laku. Karena orang akan lihat kualifikasi apa nih, kita lagi mau ngapain, sholat, oke berarti kualifikasinya adalah hafalan Qurannya berapa banyak, hafalan hadisnya berapa banyak, dia kapan hijrahnya, dan dia sudah tua atau dan dia penampilan fisiknya kayak apa. Jadi penampilan fisik untuk imam sholat itu yang terakhir, bukan jadi yang pertama. Kalau sudah hafalannya sama, lalu kemudian hadisnya sama, hijrahnya sama, ternyata satu jenggotnya lebih panjang, badannya lebih tegas, suaranya lebih bagus, tentu dia yang dipilih. Nah sekarang apa yang menjadi standar untuk menjadi pilihan orang? Ngeri Prof, kita boleh ngomong agak sedikit ini gak sih, straight gak di sini? Oh boleh dong. Saya cuma mau menyampaikan sangat boleh. Ada satu meme yang sangat, bagi saya itu, bagi orang lucu, tapi bagi saya itu kayak, saya sedih, Prof. Ada orang-orang kemudian di mall diwawancari, pilih nomor berapa? Nomor sekian. Kenapa? Gemoy. Pilih nomor berapa? Sekian. Kenapa? Lucu. Saya bilang sebentar. Kita ini milih apa sih? Kalau ini adalah audisi stand up komedi, maka tentu saja kita pilih yang paling lucu. Kalau ini adalah kemudian audisi penyanyi, tentu kita pilih yang paling bisa nyanyi dan joget. Kalau ini adalah audisinya boy band. Tapi ini audisi apa nih? Ini audisi pemimpin loh. Kalian punya nggak sih standar-standar kepemimpinan? Kalian tahu nggak sih pemimpin ini nanti akan melakukan apa? Tapi balik lagi saya akhirnya menyalahkan diri saya sendiri. Berarti saya belum cukup banyak untuk berdakwah. Biar tidak jadi fitnah, Ustadz kemarin tim sukses salah satu pasangan calon? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memilih itu memang berdasarkan tuntutan ilmu pengetahuan yang Ustadz punya ya? Harusnya kita memilih, ataupun mungkin kita melakukan preferensi kita terhadap salah satu calon, ataupun terhadap tadi. Kalau preferensi saya tadi, saya lebih banyak untuk concern kepada sistem kepemimpinan. Karena bagi saya sistem kepemimpinan menjadi bottleneck yang sangat luar biasa besar bagi siapapun pemimpinnya. Artinya kemarin kalau ada yang bilang ya, wah calon gua nggak terpilih dan segala macam, ya mungkin bagus buat calonmu. Karena dia bukan cut out untuk di situ. Gitu maksudnya. Imam sholat berarti kan bukan untuk di diskotik. Daripada bikin dosa di situ dia. Betul. Bisa jadi. Tapi tentu saja ya kita perlu pembahasan lebih banyak lagi. Ustadz, pernah dipanggil polisi? Panggil polisi kayaknya pernah untuk saksi deh. Saya lupa tapi kasus apa gitu pokoknya. Saksi untuk kalau nggak salah apa masalah di media sosial. Tapi kalau untuk menyangkut diri saya pribadi saya belum pernah dipanggil polisi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya juga bingung kalau dipanggil polisi untuk apa. Oh mungkin bisa jadi pernah untuk pengajian kali ya. Tidak. Kalau dulu kan orang sering sekali melaporkan kan menyebarkan berita bohong kan. Oh iya betul. Kan apa-apa. Iya kan? Hoax kan. Berarti kalah dengan saya. Saya berapa kali tuh dipanggil. Wow. Dipanggil sih enggak. Dipanggil sih 1 kali 2 kali doang. Tapi satu sebagai saksi di pengadilan juga pernah dipanggil ini. Tapi undang-undang hoax kan sudah dihilangkan. Ya tapi diganti. Yang 1946-nya. Tapi yang ITE-nya belum. Bukan diganti, belum. Jadi kan ada 2 tuh undang-undangnya. 1 10 tahun, 1 6 tahun. 6 tahunnya itu belum tuh. Tapi kalau ini yang perbuatan tidak menyenangkan. Oh masih ada. Ini pasal karet juga. Perbuatan tidak menyenangkan. Misalnya perbuatan tidak menyenangkan, nyanyinya jelek suaranya. Emang siapa sih yang pernah? Maksudnya siapa sih yang perbuatannya menyenangkan kan nggak ada. Yang menyenangkan itu bagi-bagi duit. Iya benar. Oke Ustadz, saya janji untuk bicara tentang dari pertanyaan tadi ada nggak yang belum dijawab ya? Ini soal khilafah. Oh khilafah, oke. Apa tadi pertanyaannya? Mau bikin organisasi khilafah lagi nggak katanya? Oh, sebenarnya kalau itu yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir ya, HTI. HTI itu secara hukum itu bukan dibubarkan. Tapi lebih tepatnya istilahnya adalah dicabut BHP-nya. Artinya kalau dicabut BHP-nya adalah dia secara BHP formal. itu Badan Hukum Publik ya? Betul. Jadi dia tidak boleh muncul sebagai badan hukum publik gitu kan ya. Tapi
bukan berarti organisasinya dilarang atau dibubarkan, karena walau saya sih nggak pernah lihat ada pelarangan ataupun pembubaran. Nah itu yang pertama. Jadi kalau saya pernah ditanya sama guru gembul, HTI eksis nggak? Ya, HTI tetap eksis, orang-orangnya tetap ada, mereka tetap belajar. HTI guru gembul. Siapa itu? Ada satu influencer YouTuber. Oh iya, oke. Nah, jadi saya samain ya, HTI tetap ada, mereka tetap mengkaji Islam karena namanya dakwah, karena Allah yang nyuruh juga ya nggak bisa dihapuskan oleh manusia selama kemudian Allah masih memerintahkan dakwah itu. Jadi artinya kalau membentuk organisasi, pertama organisasinya organisasinya masih ada, belum bubar. Dan kalau dikatakan saya membentuk organisasi, kayaknya saya bukan tipe orang pembentuk organisasi deh. Oke. Tapi benar ya, bukan fitnah ya kalau Ustadz pernah ikut HTI ya? Saya itu dari masuk Islam, 2002 saya masuk Islam. Saya langsung tergabung dengan Hizbut Tahrir. Oke. Jadi pun ketika saya masuk Islam, ide-ide yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir itu yang akhirnya membuat saya berpikir gini, loh Islam ini ternyata nggak sesempit yang saya duga. Ternyata dari situ saya memahami Islam juga membahas politik, Islam juga membahas ekonomi, Islam punya aturan-aturan terhadap masyarakat. Bahkan kemudian yang paling kecil seperti yang saya sering cerita, hubungan laki-laki dan wanita. Nah itu yang kebetulan waktu itu di kampus, karena waktu itu ramai sekali di kampus, yang mendakwakan kepada saya adalah orang-orang Hizbut Tahrir. Oke. Jadi soalnya bukan apa saya tanya begitu. Karena ada juga dai ya, pendakwa, begitu dia sudah makmur al dunia wal akhirat gitu, dia nggak mau lagi diidentifikasikan dirinya pernah ikut FPI atau apa gitu kan. Sih, benar. Sering sekali orang begitu kan. Sering, cuman kalau saya tidak bisa menyangkal bahwasanya ada banyak sekali orang-orang yang berharga dalam hidup saya. Atau banyak sekali, jadi gampangnya gini, saya berhutang kepada orang-orang yang menyampaikan kepada saya Islam. Dan pada saat itu yang menyampaikan pada saya Islam adalah aktivis Hizbut Tahrir. Nah maka ketika saya bergabung dengan Hizbut Tahrir dan kemudian mendapatkan apa yang saya dapat sampai dengan sekarang, itu nggak mungkin lah saya kemudian untuk sangkal. Bagaimanapun juga kita harus berterima kasih. Orang kita pernah kuliah di IPB aja kita berterima kasih, apalagi hidayah. Alhamdulillah di situ pernah duduk Ustadz Ismail Yusanto. Oh Masya Allah, itu senior kita tuh. Pernah duduk Ustadz Labib. Labib Rahmat. Kiai Haji Labib ya. Pernah juga Ustadz Sugianto. Pernah juga Al-Maroki siapa? Wahyudi Al-Maroki. Ya. Tapi kalau saya tidak sepro mereka ya. Kalau saya tuh bagian kalau misalnya apa ya, pion itu aja enggak kayaknya, saya papannya kayaknya gitu. Nah saya diketawain orang katanya. Kalau kamu bergaul sama HTI, sama FPI, plus sama satu partai politik yang kanan banget, PKS. Ya. Insya Allah kamu gak akan diundang ke institusi negara. Kata ada orang yang begitu ngomong begitu. Ya, saya bilang saya tidak hanya bergaul, tuh saya undang semua tuh pentolannya di situ. Dan orang-orang kayak gitu masih terus ngomong bahwa dia demokratis gitu ya. Padahal kayak gitu aja. Jadi gini, saya pikir ya, bahkan Allah saja itu masih membuka kesempatan diskusi dengan iblis. Itu kan ada di dalam Al-Quran tuh. Jadi masih ada supaya kita tuh terus kemudian belajar bahwa kalau kita berbeda pendapat sama orang pun kita masih tetap bisa untuk ngobrol duduk. Apalagi sama sesama muslim. Nah yang sekarang yang anehnya adalah sesama muslim tuh gak bisa duduk bareng. Tapi mereka bisa duduk bareng dengan orang yang tidak seagama. Oke. Artinya yang perlu dikhawatirkan tuh bukan toleransi antar umat beragama. Tapi toleransi intra umat beragama sebenarnya. Oke. Karena biasanya memang yang paling keras itu tidak hanya di Islam kan, betul. Di non-Islam pun, di Kristen antar sekte-sekte itu bahkan yang berbasis suku itu malah lebih keras. Betul. Kan? Artinya konflik itu bukan hanya karena agama, itu maksudnya, tapi karena bisa jadi yang lain. Pun kalau agama justru orang harusnya semakin adem sebenarnya. Iya. Konflik itu karena kekuasaan dan ekonomi. Iya, konflik paling besar ya, Prof. Ya. Karena kekuasaan dan ekonomi, inequality dan injustice. Oke. Ustadz. Kalau dilihat dari latar belakang, Ustadz ini kan SP kan? Sarjana Pertanian, hortikultura. Hortikultur. Ya kan? Artinya apa yang Ustadz omongkan ini otodidak semua ya? Yang saya sampaikan. Iya. Kalau di Hizbut Tahrir itu dulu kita belajar ada halqoh namanya. Oke. Nah disitulah kita belajar tentang ilmu-ilmu Islam. Tapi tentunya yang diajarin Hizbut Tahrir itu nggak ada dalam perkara-perkara yang bersifat ilmu alat, itu jarang diajarin. Karena Hizbut Tahrir kan sebenarnya kan partai politik ya, walaupun tidak ikut perpolitikan secara praktis. Nah tapi sebenarnya yang kita pelajari ya memang ilmu-ilmu Islam dalam level untuk publik, gitu kan ya. Nah kalau ilmu-ilmu alat ya kita belajar mandiri. Misalnya bahasa Arab, lalu kemudian fikih yang bersifat simple, praktis untuk kehidupan. Nah itu kita belajar sendiri-sendiri. Oh, kalau di Hizbut Tahrir berarti sosialnya ya, sosial politik
Ya, lebih kepada sosial politik. Jadi bagaimana Islam lah ya. Betul. Jadi bagaimana pandangan Islam dalam mengatur masyarakat, misalnya bagaimana pandangan Islam dalam mengatur sosial, dalam mengatur hubungan antara pria dan wanita, bagaimana Islam memandang pemikiran-pemikiran mana yang boleh diambil, mana yang nggak boleh diambil dan segala macam. Ya, semua struktur-struktur pemikiran saya yang sekarang.